ternyata buah tidak jauh dari pohonnya, karena seperti itu aku melakukan dengan dua-duanya, bergiliran sampai tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Nadira memandang Loki dari kejauhan. Sepupunya itu tengah tertawa bersama keluarganya di teras rumah besar milik kakek mereka. Wajahnya begitu tampan, tubuhnya tegap, dan senyumnya selalu berhasil membuat dada Nadira berdebar. Sudah sejak kecil mereka akrab, tumbuh bersama seperti kakak adik. Namun, seiring bertambahnya usia, perasaan Nadira mulai berubah. Bukan lagi rasa sayang sebagai saudara, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih menggelora, sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada di antara mereka. Loki sudah dijodohkan dengan seorang perempuan bernama Melati. Gadis itu berasal dari keluarga terpandang, cantik, dan sopan. Pernikahan mereka tinggal beberapa bulan lagi, dan setiap kali Nadira mendengar pembicaraan tentang itu, hatinya seperti diremas. Suatu sore, Loki menemui Nadira di taman belakang rumah kakek. Senja melukis langit dengan warna jingga keemasan, dan angin berhembus lembut di antara pepohonan. Nadira, Loki memanggilnya dengan suara pelan. Nadira menoleh, menatap mata Loki yang dipenuhi keraguan. "Kau kenapa?" tanyanya, mencoba bersikap biasa saja. "Aku tidak bisa," suara Loki bergetar. "Aku tidak bisa menikahi Melati sementara perasaanku justru tertuju padamu." Jantung Nadira berdegup kencang. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa perasaan Loki salah, tetapi hatinya justru melompat kegirangan. "Loki, kita sepupu." "Aku tidak peduli," bisik Loki, menggenggam tangan Nadira. "Sejak dulu aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku menyukaimu, Nadira. Bahkan mungkin lebih dari itu." Nadira terdiam. Ia tahu mereka sudah melangkah terlalu jauh. Hubungan ini akan menghancurkan keluarga mereka, akan membuat mereka dikucilkan jika ketahuan. Tapi saat itu, di tengah taman yang sepi, dengan hati yang dipenuhi gejolak perasaan, Nadira memilih untuk tidak berpikir. Ia hanya mengikuti perasaannya, dan perasaannya mengatakan bahwa ia menginginkan Loki. Malam itu, Nadira dan Loki berbuat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Di kamar yang hanya diterangi cahaya lampu tidur, mereka melupakan dunia luar, melupakan pertunangan Loki, melupakan bahwa mereka adalah saudara. Mereka terlarut dalam hasrat yang selama ini terpendam. Namun, mereka tidak menyadari bahwa seseorang melihat mereka dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Seseorang yang seharusnya tidak berada di sana. Seseorang yang seharusnya tidak mengetahui rahasia mereka. Ayah Loki. Namun, pria itu hanya diam. Tidak ada suara bentakan, tidak ada teguran. Ia hanya menutup pintu kembali, meninggalkan mereka dalam kebisuan yang mencekam. Keesokan harinya, Nadira merasa gelisah. Sejak pagi, ayah Loki bersikap biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi tatapan matanya berbeda. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat bulu kuduk Nadira meremang. Loki juga merasa ada yang tidak beres. "Kau yakin tidak ada yang tahu?" tanyanya saat mereka bertemu di tempat sepi. Nadira mengangguk ragu. "Tidak ada yang bilang apa-apa. Mungkin kita aman." Mereka mencoba menjalani hari seperti biasa, tetapi perasaan takut terus menghantui Nadira. Ia merasa seperti seseorang sedang mengawasinya,
menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dan ketakutannya menjadi kenyataan ketika ayah Loki tiba-tiba memanggilnya ke ruangan kerja di rumahnya. Nadira, suara pria itu terdengar tenang, tetapi tajam. Kau tahu aku melihat apa yang terjadi semalam. Darah Nadira seakan berhenti mengalir. Aku tidak akan melaporkan kalian, lanjut pria itu, membuat Nadira sedikit lega. Tapi ketenangannya hanya sesaat. Aku punya syarat. Nadira menelan ludah. Apa? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Ayah Loki tersenyum tipis, tetapi matanya dipenuhi sesuatu yang gelap. Kau juga harus melayaniku. Jika tidak, aku akan melaporkan kalian pada keluarga dan polisi. Nadira terkejut. Tubuhnya seakan membeku di tempat. Ia menatap pria itu dengan ngeri, berharap ia hanya bercanda. Tapi tidak ada tanda-tanda candaan di wajahnya. Ia tahu ia terperangkap. Jika ia menolak, Loki akan hancur. Jika ia menerima, ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan itu adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Nadira berdiri membeku di ruangan kerja ayah Loki. Kata-kata pria itu masih terngiang di kepalanya. Ia tahu ini adalah ancaman, jebakan yang akan menghancurkan dirinya, mereka. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Jika ia menolak, Loki akan kehilangan segalanya. Jika ia menerima, ia sendiri yang akan hancur. Tangannya gemetar. Tolong, jangan lakukan ini, Om, suaranya lirih, hampir berbisik. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekat, membuat Nadira semakin mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Kau tidak punya pilihan, Nadira, katanya pelan, tapi penuh tekanan. Jika kau ingin Loki tetap aman, lakukan apa yang kuminta. Dada Nadira bergemuruh hebat. Ketakutan bercampur kebencian memenuhi dirinya. Tapi lebih dari itu, ia merasa terjebak. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya, dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk pasrah. Dan itulah awal dari kehancuran. Hari-hari setelahnya terasa seperti neraka bagi Nadira. Setiap kali ia bertemu dengan Loki, rasa bersalah menyesakkan dadanya. Loki tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu bahwa Nadira kini hidup dalam ketakutan, menjadi boneka bagi ayahnya sendiri. Tapi yang lebih membuatnya tersiksa adalah kebisuan pria itu. Ayah Loki tetap bersikap seolah tidak ada yang terjadi di depan orang lain. Ia tetap menjadi sosok ayah yang baik bagi Loki, suami yang setia bagi istrinya. Namun, setiap kali ada kesempatan, ia akan memaksa Nadira melakukan hal yang tidak pernah ia inginkan. Nadira, kau kenapa? Loki bertanya suatu hari saat mereka sedang duduk berdua di taman belakang. Kau terlihat berbeda akhir-akhir ini. Nadira tersentak. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyumnya terasa hambar. Aku baik-baik saja. Loki mengerutkan kening. Kau yakin? Ia ingin berteriak. Ingin mengatakan semuanya. Bahwa mereka telah terperangkap dalam situasi yang lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Tapi ia tidak bisa. Jika Loki tahu, semuanya akan berakhir lebih buruk. Aku hanya lelah, katanya akhirnya. Loki menghela napas, lalu meraih tangannya. Aku tahu ini sulit untukmu. Aku juga merasa tersiksa karena harus menikahi melati sementara aku mencintaimu. Tapi aku akan mencari jalan keluar. Aku akan membatalkan pernikahan ini. Nadira menatapnya dengan mata melebar. Jangan, katanya cepat. Loki terkejut. Kenapa? Bukankah ini yang kita inginkan? Nadira menggigit bibirnya. Jika Loki membatalkan perjodohan, ayahnya pasti akan murka.
dan murkanya bisa berujung pada sesuatu yang lebih buruk. Karena Nadira mencoba mencari alasan, tapi otaknya terasa kosong. "Apa kau ingin aku menikahi Melati?" tanya Loki dengan suara terluka. Nadira ingin berbohong, ingin mengatakan bahwa ia tidak peduli. Tapi air matanya lebih dulu mengalir. "Aku tidak tahu, Loki. Aku benar-benar tidak tahu." Loki menghela napas panjang. "Aku tidak akan membiarkanmu tersakiti, Nadira. Aku akan mencari cara agar kita bisa bersama." Nadira hanya diam. Ia tahu bahwa mereka telah masuk terlalu jauh dalam jebakan yang lebih besar dari sekadar perasaan terlarang. Hari berganti hari. Pernikahan Loki semakin dekat, dan semakin dekat pula Nadira dengan neraka yang dijalaninya. Hingga suatu malam, saat ia hendak kembali ke kamarnya di rumah kakek, Loki menariknya ke sudut ruangan yang gelap. "Aku sudah memutuskan," katanya dengan nada tegas. "Aku akan membatalkan pernikahan ini." Nadira merasakan kepanikannya meningkat. "Loki, jangan! Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." "Aku tahu," katanya mantap. "Aku sudah bicara dengan Melati. Dia juga tidak ingin menikah denganku. Aku akan bicara pada orang tua kita besok." Nadira merasa napasnya tercekat. Jika Loki benar-benar melakukan ini, ayahnya pasti akan mengambil tindakan. "Loki, kau tidak bisa." Nadira mencengkeram lengannya. "Tolong, jangan lakukan ini." Tapi Loki hanya tersenyum menenangkan. "Percayalah padaku, Nadira. Aku akan memperjuangkan kita." Dan saat itu, Nadira tahu bahwa semuanya akan berantakan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Kata-kata Loki terus terngiang di kepalanya. Jika besok Loki benar-benar membatalkan pernikahan, maka ayahnya tidak akan tinggal diam. Nadira tahu betul bagaimana pria itu. Ia bukan hanya seseorang yang bisa mengancam, tetapi juga bisa bertindak lebih jauh jika keinginannya tidak dituruti. Pagi harinya, saat semua keluarga berkumpul di ruang tamu rumah kakek, Loki akhirnya berbicara. "Ayah, ibu, kakek, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting," katanya dengan nada serius. Semua orang menoleh padanya. Nadira menggenggam ujung gaunnya, hatinya berdebar kencang. "Aku ingin membatalkan pernikahanku dengan Melati," kata Loki dengan tegas. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang terkejut. Ibu Loki menatap putranya dengan ekspresi bingung, sedangkan ayahnya menegang. "Apa yang kau katakan, Loki?" tanya ibunya. "Aku tidak bisa menikahi seseorang yang tidak kucintai," jawab Loki. "Aku tahu pernikahan ini sudah direncanakan sejak lama, tetapi aku tidak bisa memaksakan diri." Melati, yang juga hadir di sana, hanya diam. Sepertinya ia memang sudah tahu rencana ini sebelumnya. Namun, ayah Loki tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia justru tersenyum tipis, seperti seseorang yang sudah memprediksi hal ini akan terjadi. "Jadi, kau menolak perjodohan ini?" tanyanya dengan nada santai, tetapi matanya tajam menatap Loki. "Ya," jawab Loki mantap. Ayahnya menghela napas panjang. "Baiklah, kalau itu maumu." Nadira sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pria itu akan setenang ini. Namun, firasat buruk tetap menyelimuti dirinya. Setelah pertemuan itu selesai, Nadira kembali ke kamarnya dengan perasaan was-was. Ia tahu ini belum selesai. Ayah Loki tidak akan tinggal diam. Dan dugaannya benar. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, seseorang mengetuk pintu kamarnya dengan pelan. Nadira langsung tahu siapa itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Ayah Loki berdiri di sana, dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Masuk,"
katanya singkat. Nadira menelan ludah, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan pria itu. Begitu pintu tertutup, ekspresi pria itu berubah menjadi lebih gelap. Kau pikir aku akan membiarkan Loki membatalkan pernikahannya begitu saja? Suaranya rendah, tetapi penuh ancaman. Nadira merasakan ketakutan merayap tubuhnya. Aku tidak melakukan apa-apa, katanya lirih. Pria itu mendekat, membuat Nadira semakin mundur. Aku tahu ini karena kau, katanya tajam. Loki tidak akan sebodoh ini jika tidak karena pengaruhmu. Nadira menggeleng cepat. Aku tidak pernah meminta Loki melakukan itu. Tapi kau yang membuatnya ingin, pria itu menyeringai. Dan sekarang, aku akan pastikan kau membayar semuanya. Dengan tangan gemetar, Nadira mencoba berbalik, tetapi pria itu lebih cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan Nadira dengan kuat, membuat gadis itu tak bisa melarikan diri. Kau tahu, Nadira? Aku selalu menginginkanmu, bisiknya di telinga gadis itu. Sejak pertama kali aku melihatmu bersama Loki, aku tahu kau adalah sesuatu yang spesial. Nadira merasa mual. Tolong, jangan. Pria itu hanya tertawa pelan. Kau sudah tahu aturannya, kan? Jika kau menolak, aku akan menghancurkan Loki. Aku bisa membuatnya dipenjara, aku bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Air mata Nadira mengalir. Ia tahu pria itu tidak main-main. Dengan hati yang hancur, ia pasrah. Dan malam itu, ia kehilangan segalanya. Keesokan harinya, Loki mencari Nadira. Aku mencarimu sejak tadi pagi, kenapa kau menghindar? Tanyanya dengan nada cemas. Nadira tidak bisa menatapnya. Ia merasa kotor, hancur, dan dipenuhi rasa bersalah. Aku hanya butuh waktu sendiri, katanya pelan. Loki menggenggam tangannya. Nadira, aku sudah melakukan ini untuk kita. Aku akan bicara dengan keluargaku agar kita bisa bersama. Mata Nadira langsung membelalak. Tidak, Loki, katanya cepat. Kau tidak boleh melakukannya. Loki mengerutkan kening. Kenapa? Kau tidak ingin kita bersama. Nadira menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, ingin berteriak dan memberitahu Loki bahwa mereka sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih kejam. Tapi ia tidak bisa. Jika ia bicara, Loki akan hancur. Aku sudah memutuskan, katanya dengan suara datar. Aku tidak ingin bersama denganmu, Loki. Loki terdiam. Apa? Aku sadar ini semua salah, lanjut Nadira, meski suaranya bergetar. Aku hanya terbawa perasaan. Aku ingin kau menikahi Melati dan menjalani hidupmu dengan baik. Loki tampak terpukul. Kau tidak serius? Aku serius. Nadira menguatkan dirinya. Aku tidak mencintaimu, Loki. Semua ini hanya kesalahan. Loki menatapnya dengan mata penuh luka. Kau berbohong, suaranya serak. Tidak, Nadira berbohong untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Lupakan aku, Loki. Lupakan semuanya. Loki berdiri di sana, terpukul dan bingung. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Baiklah, katanya dengan suara dingin. Kalau itu yang kau mau. Dan saat Loki pergi meninggalkannya, Nadira jatuh berlutut. Ia sudah menghancurkan satu hati untuk melindungi yang lain. Tapi apakah ini benar-benar akan menyelamatkan mereka? Nadira menghabiskan hari-harinya dalam kehampaan. Sejak ia memutuskan untuk menjauh dari Loki, semuanya terasa hampa. Ia kehilangan seseorang yang paling ia cintai demi menjaga rahasia kelam yang menghantuinya. Namun, yang lebih mengerikan adalah sikap ayah Loki.
Pria itu semakin sering mengontrol hidupnya, seolah-olah Nadira adalah miliknya. Setiap kali mereka bertemu, tatapan pria itu penuh kemenangan, seakan menikmati penderitaan yang Nadira alami. Di sisi lain, Loki berubah drastis. Ia bukan lagi laki-laki yang ceria dan penuh semangat. Ia menjadi pendiam, tertutup, dan bahkan sering menghindari Nadira. Nadira tahu luka yang ia berikan terlalu dalam. Hingga suatu hari, kabar mengejutkan datang, Melati memutuskan untuk membatalkan pernikahan dengan Loki. Aku tahu hatinya tidak pernah untukku, kata Melati ketika Nadira menemuinya secara diam-diam. Aku tidak ingin menikah dengan seseorang yang mencintai orang lain. Nadira terkejut. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Melati tersenyum lemah. Mereka marah, tentu saja. Tapi aku tidak peduli. Aku juga punya hak untuk menentukan hidupku sendiri. Nadira semakin merasa bersalah. Keputusan Melati justru semakin memperumit keadaan. Jika Loki benar-benar bebas dari perjodohan ini, maka ia pasti akan kembali berusaha untuk mendekati Nadira. Dan itu berarti ayahnya akan semakin murka. Dan benar saja. Malam itu, pria itu kembali menemui Nadira. Kali ini, kemarahannya tak bisa disembunyikan. Kau pikir dengan Melati membatalkan pernikahan, Loki akan kembali padamu? Suaranya dingin dan mengancam. Nadira menggigit bibir. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Om. Pria itu menyeringai. Kau masih mencoba bermain aman, ya? Ia mendekat, membuat Nadira ingin mundur, tetapi ia menahan diri. Aku sudah memperingatkanmu, lanjutnya. Jika Loki mencoba kembali padamu, aku tidak akan tinggal diam. Nadira menahan napas. Ia tahu pria ini mampu melakukan apapun. Tapi kali ini, ia tidak bisa terus diam. Pagi itu, Loki datang menemuinya di taman belakang rumah kakek. Matanya penuh harapan, tetapi juga kebingungan. Aku ingin tahu alasan sebenarnya, katanya. Kenapa kau berubah? Kenapa kau memaksaku menjauh? Nadira terdiam. Ia tahu, inilah saatnya untuk menentukan segalanya. Loki, ada hal-hal yang tidak bisa kau pahami, katanya dengan suara bergetar. Jelaskan padaku, desak Loki. Aku tidak akan pergi sampai kau mengatakannya. Nadira menatap mata Loki yang penuh ketulusan. Ia tahu, jika ia tetap diam, maka penderitaan ini tidak akan pernah berakhir. Akhirnya, dengan air mata yang mengalir, ia berkata, ayahmu mengancamku, Loki. Loki membeku. Apa? Nadira menarik napas dalam-dalam. Ia tahu tentang kita. Dan sejak saat itu, ia memanfaatkan aku. Ia mengatakan kalau aku menolak, ia akan menghancurkanmu. Wajah Loki berubah pucat. Rahangnya mengeras. Kau serius? Nadira mengangguk. Aku tidak ingin kau tahu, Loki. Aku tidak ingin kau terluka lebih dalam. Tapi aku tidak bisa terus diam. Loki mengepalkan tangannya, matanya merah karena amarah. Dia? Ayahku melakukan itu padamu. Nadira hanya bisa mengangguk lagi. Tanpa berkata apa-apa, Loki berbalik dan berjalan cepat ke dalam rumah. Nadira tahu, ini akan menjadi akhir dari semuanya. Malam itu, terdengar suara pertengkaran hebat di rumah kakek. Suara Loki berteriak marah, sementara suara ayahnya terdengar menahan emosi. Keluarga yang lain hanya bisa diam, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau mengancamnya. Kau memanfaatkan keadaan untuk keuntunganmu sendiri, suara Loki menggema. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, Loki, balas ayahnya dengan nada penuh peringatan. Aku tahu semuanya.
Aku tahu kau memperlakukan Nadira dengan cara yang tidak pantas. Kau pikir aku akan diam saja? Hening sejenak. Lalu suara ayah Loki terdengar lebih rendah, tetapi penuh ancaman. Kalau kau berani menyebarkan ini, aku akan memastikan kau menyesal, Loki. Tapi Loki tidak takut. Ia sudah memutuskan. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, ayah Loki pergi meninggalkan rumah. Entah kemana, tetapi yang jelas, ia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Keluarga tetap bungkam, tetapi ada ketegangan di antara mereka. Loki menemui Nadira sekali lagi. Aku sudah membongkar semuanya, katanya dengan suara tenang. Dan aku tidak akan membiarkan dia mengendalikan hidup kita lagi. Nadira menatapnya, masih takut. Apa yang terjadi sekarang? Loki tersenyum kecil. Sekarang, kita bisa memutuskan jalan kita sendiri. Nadira terdiam. Setelah semua yang terjadi, bisakah mereka benar-benar memulai kembali? Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak lagi berada dalam cengkeraman seseorang yang ingin menghancurkan mereka. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.